Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wa nakhusu bidzikri kepada segenap jajaran Yayasan Al-Hijrah, berikut kepada pengasuhnya Bapak Haji Mustafa Kamal. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan beliau, Allah panjangkan usianya, Allah berikan istiqomah kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga kepada ketua yayasannya yang bernama Ustadz Abdul Haris, yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati dan yang saya banggakan, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, saudara saya dari semeton Hindu yang juga hadir memeriahkan acara Isra Mi'raj kita pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati kepada Bapak Lurah, yang saya hormati kepada Bapak Klien Dinas dan beserta klien adat yang lainnya. Mudah-mudahan hubungan harmonis ini akan terjalin selama-lamanya. Mudah-mudahan Bali kita semakin damai, semakin nyaman, semakin tentram selalu. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu daripada jamaah Yayasan Al-Hijrah rahimakumullah, kita doakan mudah-mudahan panjenengan semua, antum semua selalu diberikan sehat, panjang umur oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan usianya, diberkahi hidupnya, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan segala macam hajat-hajat kita, hajat dunianya, hajat akhiratnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini merupakan malam yang begitu spesial. Saya kalau datang di sebuah acara Isra Mi'raj atau acara Maulid Nabi, begitu bahagia apabila perayaan ini dinikmati bukan hanya oleh muslimin saja, akan tetapi sahabat daripada non muslim juga ikut hadir. Itu perasaan bahagianya double, 2 kali lipat. Apalagi yang ceramah sekarang saya dengan pakaian ini, mungkin semeton Hindu menyangka bahwasanya saya bukan dari Bali. Tapi kalau boleh jujur, saya orang Bali. Nah, saya juga lahir di Bali dan nenek saya orang Bali. Kendati saya punya kakek datang dari Arab ratusan tahun yang lalu, kemudian menikah dengan wanita Bali, dan kemudian lahirlah saya. Dan saya tinggal di Bali dari dulu, dari lahir saya di Bali, dan 5 tahun saya tinggal di Arab. Dan selama saya tinggal di Bali, saya tinggal di beberapa tempat. Saya tidak sebutkan nama tempatnya, tapi saya sering tinggal di tempat selain di Bali, termasuk di Arab. Cuman dapat saya katakan, tidak pernah saya merasakan kenyamanan, ketentraman, kedamaian melebihi ketika saya tinggal ada di tanah Bali. Beri tepuk tangan buat Bali. Saya punya ayah. Ayah saya itu kalau bekerja jualan, bapak-bapak, jualannya itu tahun 80 90-an. Itu jualannya ke pelosok desa. Kadang ke daerah Suter. Jauh kan, daerah Suter, kadang di Kintamani, kadang di tempat-tempat pedalaman dan lain sebagainya. Kalau mobilnya mogok,
macet di tengah jalan, di tengah hutan, dan saya waktu itu masih kecil atau kakak saya masih kecil, kami tidak pernah merasakan sedikit pun kekhawatiran sama sekali. Karena saya yakin teman-teman yang ada di Bali tersebut luar biasa sekali. Bahkan saya pernah mogok mobil saya di tengah jalan. Dulu mobil ayah saya mogok, itu orang-orang kampung yang tinggal di Bali keluar semua tanpa dimintai tolong, kemudian mereka dorong mobil daripada ayah saya rame-rame. Dan subhanallah, tidak saya rasakan di tempat lain. Saya rasakan di mana? Di Bali. Yang katanya lain agamanya, lain kepercayaannya, tidak ada semuanya. Yang paling menentukan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa adalah hatinya. Ya, jadi saya merasa bahagia dengan kehadiran bapak-bapak semua. Mudah-mudahan kedamaian ini akan menjadi langgeng selama-lamanya. Saya punya ayah saya itu usianya sudah tua, dan kami kalau di acara majelis kami di Kelungkung, mungkin bapak-bapak tahu bagaimana kedekatan hubungan kami muslimin Kelungkung dengan kerajaan Puri yang ada di Kelungkung. Kalau di setiap acara besar Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, kami mengundang daripada pihak kerajaan Kelungkung. Bukan hanya dari Polri-nya, TNI-nya atau klien adatnya, langsung kami undang rajanya untuk datang di majelis kami. Dan rajanya hadir, beberapa kali hadir. Beliau bernama Penglingsir Puri Ida Dalem Semar Putra, yang saya hormati, yang saya muliakan, sudah sepuh. Akan tetapi beliau hadir dalam rangka apa? Dalam rangka menyenangkan hati kami muslimin di acara Maulid ataupun Isra Mi'raj. Dan hal yang tidak pernah kami lupakan, ketika acara Mahallul Qiyam seperti tadi yang bapak-bapak rasakan, ketika membaca salawat ada satu momen yang namanya Mahallul Qiyam, yang kami percaya sebagai warga Nahdiyin, penghormatan buat kami punya Nabi Muhammad, yang mana kami percaya bahwasanya ketika kami berdiri, kami menghormati nama Nabi Muhammad ketika disebutkan nama tersebut, maka kami berdiri semuanya. Dan itu adalah tradisi kami warga NU atau Nahdiyin. Akan tetapi mohon maaf, tidak semua muslimin itu Nahdiyin, tidak semua muslimin itu NU. Banyak juga bendera dan juga warna-warna lainnya. Tapi kami di majelis kami di Kelungkung, kami menerima semuanya. Yang NU datang, yang bukan NU datang, bahkan teman-teman dari non-Islam pun datang, bahkan rajanya datang. Terserah nanti ketika Mahallul Qiyam mau berdiri boleh, tidak berdiri boleh, bukan merupakan rukun ataupun syarat kewajiban, tidak. Hadir pun kami sudah merasa bahagia. Yang bukan NU ketika tidak berdiri tidak masalah, hadir pun sudah bagus. Tapi ada sebuah pelajaran berharga yang saya dapatkan daripada Raja Kelungkung yang usianya sudah tua saat itu. Ketika Mahallul Qiyam, kami segenap panitia menyiapkan kursi agar beliau yang tadinya duduk di bawah bersama kami, ketika Mahallul Qiyam mau duduk di atas kursi karena usianya yang sudah sepuh. Kami siapkan kursi. Ketika Mahallul Qiyam semuanya berdiri, tapi beliau ketika kami sodorkan kursi tidak mau berdiri dan ikut menghormati Maulid Nabi, berdiri bersama kami lebih daripada 10 menit lamanya. Dan itu merupakan sebuah pelajaran buat kami semuanya, bahwasanya menghargai perbedaan tersebut adalah hal yang patut dicontoh dan patut dilestarikan. Ya, mudah-mudahan Bali kita semakin damai, Bali kita semakin tentram. Mudah-mudahan kedamaian ini menjadi langgeng dan terus ada di Bali. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Dari mana kita belajar itu semua? Dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ini sering kurang empati, bukan tidak empati ya, kurang empati kepada orang-orang yang terlalu fanatik buta terhadap agama.
Khawatirnya orang-orang merasa bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang fanatik terhadap agama. Padahal tidak, hadirin yang Allah muliakan. Baginda Nabi Muhammad sama seperti kita. Kita merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di belakang saya. Siapa itu Nabi Muhammad? Apakah orang yang subhanallah tidak pernah turun ke jalan, tidak pernah pergi ke pasar? Tidak. Nabi Muhammad sama dengan kita, low profile, seorang figur yang tawadhu, seorang figur yang membaur, yang merupakan rahmatan lil alamin, membawa rahmat, membawa kedamaian bukan hanya kepada muslimin akan tetapi lil alamin. Lil alamin itu artinya segenap alam, seluruh dunia, seluruh agama. Jadi saya kurang srek sama orang yang terlalu fanatik. Dalam artian apa? Tidak mau berteman dengan yang non-Islam. Tidak. Nabi Muhammad punya sahabat non-Islam. Nabi Muhammad berjual beli dengan orang Yahudi. Nabi Muhammad meminjam baju perang kepada orang Yahudi. Nabi Muhammad juga mempersilahkan rumahnya untuk dimasuki orang-orang non-Islam. Anak-anak mereka tinggal di rumah Nabi Muhammad biasa. Nabi Muhammad bukan sosok yang kemudian menjadi nabi kemudian tidak menerima perbedaan, tidak. Nabi Muhammad ketika peristiwa Fathu Mekah, ketika berpindah dari Mekah, dari Mekah ke Madinah, kemudian kembali lagi ke Madinah, namanya peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah, yang saat itu Mekah sudah kalah, yang mana saat itu Nabi Muhammad beserta orang-orang Islam sudah memenangi peperangan dan sudah akan mengambil posisi Mekah saat itu. Nabi Muhammad mengatakan kepada para prajuritnya, apa kata Nabi Muhammad? Ingat, ketika kalian mengambil posisi Mekah, kota Mekah, kalian menaklukkan kota Mekah, ingat beberapa poin. Yang pertama, jangan melukai ibu-ibu. Yang kedua, jangan melukai anak kecil. Yang ketiga, jangan membunuh hewan manapun. Yang keempat, bahkan jangan merusak tanaman apapun. Yang kelima, jangan melukai siapapun kecuali orang yang melawan kita, kita lawan. Tapi yang tidak melawan kita, tidak akan pernah kita lawan. Selamatkan mereka semua, siapapun itu, bahkan hewan sekalipun. Bahkan Nabi Muhammad ketika melakukan Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah, ini unik hadirin. Ketika melakukan penghancuran kota Mekah, yang katanya penghancuran padahal tidak ada yang dihancurkan. Ketika Nabi Muhammad mengambil posisi Mekah, saat itu pasukan muslimin yang banyak datang dari Madinah, pasukannya Nabi Muhammad. Karena banyaknya pasukan yang datang, di sana ada hewan namanya anjing yang sedang menyusui beberapa anaknya, yang saat itu ketar-ketir dengan kedatangan pasukan muslimin. Dan itu dilihat oleh kita punya Nabi, dipandang oleh kita punya Nabi. Nabi saja tidak rela, tidak ridho, tidak ikhlas melihat anjing ketakutan dengan muslimin. Makanya kita punya agama namanya Islam. Kita cek apa artinya Islam? Selamat. Yang selamat bukan hanya kita, tapi orang yang ada di samping kita, tetangga kita, yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita. Selamat dari apa sih? Dari lisan kita. Gak boleh kita mencela Tuhan kita. Memang ada di antara kita yang mencela Tuhan kita, ada. Siapa? Kata Rasulullah, orang yang mencela agama orang lain, maka sama seperti dia mencela agamanya sendiri. Siapa yang bilang itu? Kita punya Nabi. Tapi terkadang umat, mohon maaf, umat yang paling bandel itu umatnya kita punya Nabi. Padahal nabinya, nabi yang paling hebat, tapi umatnya tidak sehebat nabinya. Mohon maaf saya katakan begitu. Banyak yang nakal masih, banyak yang masih bandel, tapi nabinya luar biasa hebat. Makanya kata Nabi Muhammad, ingat, kalau datang ke Fathu Mekah jangan sakiti siapapun. Makanya Nabi ketika melihat anjing yang ketakutan, ketar-ketir dengan datangnya Nabi Muhammad tidak ridho. Nabi Muhammad tidak ikhlas. Ada orang takut dengan Islam tidak ikhlas. Dulu kalau ada suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang merasa aman itu orang non-Islam. Wah, ada orang Islam nih, kita merasa aman nih, ada umatnya Nabi Muhammad.
Karena dulu umatnya Nabi Muhammad dimanapun mereka berada memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Kalau ada suara takbir Allahu Akbar, mereka tenang semuanya. Kenapa? Ada orang Islam di sisi mereka. Makanya Islam itu kalau kita lihat daripada arti bahasa, Islam itu artinya selamat, selamat dari lisannya. Orang lain selamat daripada tingkah lakunya, daripada perbuatannya, daripada ucapan-ucapannya, itu namanya orang Islam. Makanya ketika anjing tersebut merasa takut, hadirin, merasa ketar-ketir ketakutan, apa kata baginda Muhammad? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada pasukannya, pasukanku, itu ada anjing yang ketakutan, tolong selamatkan anjingnya. Jangan bikin anjing itu ketakutan. Ini anjing loh ya. Ini seekor anjing yang mohon maaf, mohon maaf teman-teman daripada semeton Hindu, kalau dalam ajaran kami, syariat kami, paten buku fikih kami namanya, anjing itu air liurnya najis buat kami. Jadi kalau dipegang boleh dipegang, tidak apa-apa. Tapi kalau air liurnya itu kami harus membasuhnya dengan air 7 kali. Itu ajaran dari atas. Ya, bukan berarti kemudian anjing tersebut hewan yang paling buruk, tidak. Bukan berarti anjing tersebut tidak boleh disentuh, tidak boleh disentuh. Tapi konsekuensinya dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah, sisanya dengan menggunakan air. Itu air liurnya dan juga air kencingnya. Islam mengaturnya seperti itu. Tapi sekali lagi, bukan berarti kemudian anjing hewan yang hina dina, tidak. Islam mengajarkan bahwasannya jangankan kepada manusia yang lain, kepada anjing pun kita harus punya yang namanya baik sangka, husnudzon. Belum barang tentu kita lebih baik daripada anjing. Anjing kalau mati, Pak, jadi tanah, tidak dipertanggungjawabkan hidupnya, tidak punya dosa. Anjing kalau menggonggong pun tidak ada yang sakit hati. Beda sama manusia. Lidah manusia kalau nyakitin orang dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Kalau gibahin orang dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Ditanya lidahnya, berapa orang yang pernah kau sakiti dengan lisanmu? Berapa orang yang pernah kau katakan buruk dengan lisanmu? Berapa kali kau lukai sahabat-sahabatmu dengan lisanmu? Anjing tidak pernah nyakitin orang dengan gonggongannya. Maka jangan sampai orang tersebut merasa bahkan lebih baik daripada anjing sekalipun. Makanya Nabi Muhammad pun, kita punya Nabi menghormati anjing, Pak. Jadi bukan berarti anjing kemudian kita usir, tidak. Agama kita ngajarkan yang kelaparan siapapun itu kasih makan lebih afdal daripada ibadah sunnah. Antum sholat nih, sholat malam tahajud, tidak tidur-tidur, dari jam 12 malam tahajud sholat sampai subuh, dibandingkan kasih minum anjing yang kelaparan, yang kehausan, lebih bagus, lebih afdal kasih minum anjing tersebut. Itu kita punya ajaran begitu. Tapi sayangnya apa? Pengikut Islamnya tidak faham tentang konsep Islam itu sendiri. Fanatiknya fanatik yang tidak berlandas kepada ajaran yang benar, begitu loh. Terlalu fanatik buta sehingga kebablasan. Saya mau kasih antum sedikit pemahaman tentang bagaimana kita memandang orang. Jangan pernah memandang orang itu remeh. Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'raj, emangnya Nabi Muhammad ketika Mi'raj langsung bertemu Allah? Tidak. Nabi Muhammad sebelum Mi'raj sowan dulu sama Nabi Adam. Kan ke langit pertama sowan sama Nabi Adam. Di langit pertama Nabi Muhammad ke Nabi Adam. Nabi Muhammad di langit kedua ke Nabi Idris, Nabi Yahya. Ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Ke langit keempat bertemu dengan Nabi Harun. Begitu seterusnya, bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Padahal Nabi Muhammad lebih afdal dari mereka. Akan tetapi Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah bagaimana cara menghormati orang lain yang lebih tua, walaupun ilmunya, makamnya, kedudukannya lebih tinggi di hadapan Allah. Tapi Allah mengajarkan Nabi Muhammad cara untuk berakhlak karimah terhadap orang-orang terdahulu. Makanya kami warga NU, kemanapun kami belajar,
setinggi apapun kami belajar, ke luar negeri kah itu, ke Arab kah itu, ke Tarim kah itu, ke Yaman kah itu, pulang harus cium tangan sama guru ngajinya. Kalau kita pikir-pikir Pak, secara matematis lebih alim muridnya kalau secara matematis, tapi adab itu di atas ilmu Pak. Ilmu nomor 2, adab nomor 1. Yang alim katanya yang tinggal di Arab, yang 10 tahun di Arab, pulang harus dia cium tangan sama gurunya, walaupun gurunya adalah guru ngaji alif ba ta. Tapi itulah kita diajarkan begitu. Siapa yang mengajarkan? Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Muhammad untuk minta doa. Sama Nabi Adam minta doa, sama Nabi Yahya minta doa, sama Nabi Idris minta doa, sama Nabi Yusuf minta doa. Padahal lebih makbul doanya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad diajarkan merendah Pak. Nabi Muhammad diajarkan tawadhu. Nabi Muhammad diajarkan untuk menunduk ke bawah, tidak menengok ke atas. Diajarkan untuk rendah hati. Akan tetapi tidak berarti ketika Nabi Muhammad menundukkan kepalanya kemudian hina di mata manusia. Tidak, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan sampai ke langit berkat daripada kerendahan hati beliau. Jangan sampai kita merasa lebih bagus daripada orang, bahkan anjing yang mungkin kita anggap najis, air liurnya kita anggap najis. Anjing itu bapak-bapak tersebut ada di dalam Al-Quran. Namanya surahnya surah Kahfi. Nabi Muhammad, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, di sana di dalamnya disebutkan kisah, yang mana kisahnya menyebutkan tentang seekor anjing yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada anjing tersebut, yang mana tidurnya anjing tersebut 300 tahun lamanya. Berkat daripada anjing tersebut menjaga orang-orang alim yang jumlahnya ada 6 orang, kemudian 6 orang tersebut punya seekor anjing. Nah, itu disebutkan dalam surah Kahfi. Itu namanya karomah. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam surah Kahfi ada 6 orang sahabat, yang mana sahabat tersebut punya seekor anjing, yang mana 6 orang sahabat itu lari kabur, orang-orang soleh kabur, kemudian Allah masukkan ke dalam goa, Allah tidurkan selama 300 tahun lamanya. 6 orang manusia dan juga 1 ekor anjing. Nah, itu namanya wali min auliyaillah. Bahkan anjing saja diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi wali. Anjing jadi wali. Nah, kita siapa? Namanya belum ada dalam Al-Quran, belum tentu juga masuk surga. Kemudian kita merasa lebih baik dari orang, tidak boleh. Maka yang harus diperbaiki itu kalbunya, senternya. Kita punya hati, koneksi kita dengan Tuhan, koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus terang bukan dari bajunya. Terus terang saya pakai pakaian ini berat Bapak, saya pengen melepas pakaian ini. Kenapa? Pakaian ini nggak sesuai sama saya punya hati. Pakaian ini di dalam Islam terlalu mewah, terlalu bagus untuk saya punya pribadi. Kenapa? Karena berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup kita punya aib, Allah tutup kita punya kesalahan-kesalahan. Makanya kita kalau digunjing sama orang, diejek sama orang, dibilang apapun sama orang, yang sabar Pak, yang sabar. Kenapa? Karena masih banyak aib-aib lain yang tidak Allah buka berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang gila, ada yang bilang orang bodoh, ada yang bilang tukang ini, tukang itu. Iya, nggak apa-apa, terserah. Alhamdulillah, masih banyak aib-aib lain yang Allah tutup berkat rahmatnya Allah, yang kamu tidak tahu tentang aku. Ini pakaian Pak berat, pakaian ini pakaian dakwah saya. Di luar apakah saya sebaik ini? Tidak. Semua orang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berbeda, sama semuanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau buka aib-aib kita semua, saya yakin tidak ada orang yang mau salaman sama kita, tidak ada orang yang mau noleh kita jijik. Tapi berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup semua aib kita. Kalau sudah tahu begini, apa terus yang mau kita sombongkan? Apa terus yang mau kita tinggikan? Mari sama-sama kita pandang orang lain tersebut dengan pandangan rahmat, dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan baik sangka, maka hidup akan tenang Bapak.
kita meninggal tidak hanya bawa sholat. Yang Allah lihat pertama kali sungguhan bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan sodakohnya, bukan zakatnya, kalbunya dulu yang dilihat sama Allah, hatinya. Makanya ada dalam Al-Quran ibu-ibu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kita akan diadili di mana tidak ada lagi yang dapat membantu kita, tidak itu harta, anak-anak, keluarga, tidak ada yang selamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dalam keadaan hati yang selamat. Ya, mudah-mudahan kita punya hati, Allah bersihkan kita punya hati, Allah bersihkan kita punya kalbu. Saya punya majelis di Kelungkung namanya Majelis Sunnatur Rasul. Dan kebetulan baru 1 minggu yang lalu saya pulang berdakwah dari Kalimantan Selatan, daerah Banjarmasin, Bapak. Dan terus terang, setiap daerah itu punya medan dakwahnya sendiri-sendiri. Saya ketika minggu lalu dakwah di Kalimantan, tadi lupa saya sebutkan, yang saya hormati, yang saya cintai, Ustadz Mulyadi, yang Masya Allah luar biasa pengabdiannya kepada agama. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau selalu, Allah panjangkan usia beliau. Sebetulnya walaupun saya tidak ceramah, tadi sudah cukup beliau tadi ceramah, lebih hebat lagi daripada saya. Tapi berkat beliau husnudzon sama saya, beliau undang saya. Padahal kalau Isra Mi'raj yang tahun depan yang ngisi beliau, mudah-mudahan lebih seru lagi acaranya. Jadi minggu depan tidak usah undang saya, undang beliau saja sudah cukup. Jadi hadirin yang Allah muliakan, saya itu punya majelis di rumah, namanya Majelis Sunnatur Rasul. Dan saya minggu lalu baru pulang dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Banjarmasin di Kalimantan Selatan ini, mohon maaf, orang-orangnya homogen. Kalau di Bali heterogen, tapi kalau di Kalsel di Kalimantan Selatan homogen. Kalau saya hadir di majelis tersebut, semuanya serentak pakai baju putih, pakai gamis semuanya. Bahkan saya tidak tahu siapa takmir masjidnya, siapa jamaahnya, siapa ustadznya, siapa kiainya, karena semuanya pakai gamis berwarna putih. Gamis itu seperti pakaian yang dikenakan oleh saya dan teman saya, itu gamis. Semuanya sama, pakai gamis semuanya. Jadi dakwah di Kalimantan Selatan, subhanallah, hampir tidak ada tantangannya. Lurus saja begitu. Dan gampang, dakwah di situ gampang. Kenapa? Homogen semuanya. Akan tetapi dakwah di Bali ini sifatnya heterogen, dan di sini letak kenikmatannya. Sama kalau kita makan nasi lauknya satu, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau lauknya banyak, maka rasanya akan lebih indah, cita rasanya lebih bagus. Saya di Majelis Sunnatur Rasul, saya cerita sama teman-teman saya di Kalsel yang datang kadang-kadang majelis kami di Kelungkung atau di majelis lain di Denpasar, yang datang Pak daripada teman-teman muslimin saya, yang datang jangankan pakai gamis, yang datang itu ada yang datang pakai celana pendek, bahkan ada yang datang pakai tato. Ini bukan non Islam ya, orang Islam pakai tato, tatonya penuh sampai sini, tato semuanya. Bahkan datang ke majelis kami pakai anting-anting, pakai kalung, yang mana pemandangan ini tidak ada di tempat lain, hanya ada di Bali. Tapi itulah uniknya dakwah di Bali. Apa yang kami lakukan? Kalau kami dakwah di Kalsel, ada yang begitu kami suruh pulang. Kenapa? Kalimantan Selatan, kami suruh pulang saja. Tapi kalau dakwah di Bali, ada yang datang dengan pakaian celana pendek, apakah kami suruh pulang? Tidak. Dakwah itu ada metodenya, ada fikihnya sendiri. Walaupun tidak diperkenankan seorang muslim laki-laki menggunakan celana pendek, tapi dakwah yang benar bukan dakwah yang tidak merangkul. Jangan dipukul, tapi harus dirangkul. Yang pakai celana pendek kami dudukkan tepat di samping kanan kami. Yang pakai tato kami persilahkan untuk duduk di depan. Ajaibnya apa Pak? Ketika mahallul qiyam, ketika dibacakan sholawat, saya yang pakai jubah, yang pakai gamis, dan banyak lagi yang pakai baju koko, baju Islam, ketika dibacakan mahallul qiyam, marhaban ya marhaban, yang paling kencang nangisnya yang pakai tato.
yang koneksinya paling kuat dengan baginda Muhammad yang pakai tato. Bahkan saya yang mengajar, bahkan saya sebagai habibnya pikir, ya Allah bagaimana ya caranya biar mata ini juga keluar air mata seperti mereka. Ternyata mereka yang ditato hanya kulitnya tapi hatinya bersih. Khawatir saya Pak, bajunya saja bersih, takutnya hatinya ditato oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu, maka dari situ saya belajar Pak sama orang-orang yang pakai tato. Jamaah saya yang subhanallah, saya punya teman artis namanya Alfi Al-Afandi. Dia juga main film kemarin, film layar lebar, namanya Ustadz Alfi Al-Afandi, yang sekarang jadi influencer di Jakarta. Sahabat saya, akrab dengan saya. Tatonya segimana? Banyak tatonya, di tangannya ada, di badannya ada, di kakinya ada. Akan tetapi yang mahal itu adalah hidayah dari Allah. Surga bukan buat orang suci, surga bukan buat orang yang baik, bukan. Surga itu buat orang-orang yang mau jadi baik, yang mau jadi suci, bukan buat orang baik, bukan. Coba lihat dalam Al-Quran, siapa yang Allah cintai? Allah mencintai ulama? Tidak, Allah nggak bilang begitu. Allah mencintai orang soleh? Allah nggak bilang begitu. Dalam Al-Quran apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Itu saking hebatnya kita punya Tuhan, tapi kitanya terkadang yang lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat daripada hamba-hambanya. Hadirin yang Allah muliakan, ini contoh. Yang pakai tato tadi hanya sekedar contoh. Teman saya namanya Alfi Al-Afandi pakai tato banyak. Apakah harus dihilangkan tatonya untuk kembali kepada Allah? Tidak. Allah nggak lihat kulitnya, Allah nggak lihat pakaiannya, Allah lihat hatinya. Alhamdulillah sekarang dibukakan jalan dakwah untuk beliau. Beliau sekarang menjadi salah satu influencer dan juga ustadz yang paling terkenal di Jakarta. Boleh antum cek, namanya Alfi Al-Afandi. Sahabat saya tinggal di Jakarta sekarang. Maka daripada itu, hadirin yang Allah muliakan, kita semua yang hadir di sini tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, tidak. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang ceramah sama, yang di belakang sama, semuanya sama. Bahkan mungkin yang di belakang sana lebih afdal daripada yang duduk di depan ini. Saya bahkan tadi, ya Allah, saya miris, saya punya hati, ya Allah, saya takut dakwah saya ini tidak diterima di sisi Allah. Barangkali yang diterima teman saya ini Banser yang sudah nunggu saya dari maghrib di rumahnya Ustadz Dayat. Jadi saya duluan datang ke rumah teman saya Ustadz Dayat di Kediri. Ini Banser satu ini saya lupa namanya. Bapak Fauzi dari maghrib saking semangatnya mengawal kami, menjaga kami dari maghrib, sudah nunggu di depan rumah di Kediri. Kami baru keluar ba'da isya. Lihat semangatnya untuk suksesnya acara Isra Mi'raj lebih hebat daripada saya yang ceramah. Barangkali yang diterima sama Allah beliau, bukan saya. Barangkali yang diterima sama Allah yang ada di balik layar, para sponsor-sponsor yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya, tidak ada yang tahu. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari sama-sama kita pulang dari tempat ini, kita bawa hadiah terindah, kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berupa ceramah saya. Ceramah saya apa sih artinya? Banyak yang lebih alim daripada saya. Tapi hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mahal hidayah. Hidayah itu perlu dijemput. Bagaimana cara jemputnya? Buka kita punya kalbu. Oh iya ya. Oh iya ya. Mari sama-sama kita bersihkan kita punya hati. Jadilah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Paling baiknya kamu adalah kamu yang paling banyak manfaatnya untuk segenap manusia. Maka daripada itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah yang sudah turut mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan Tuhan Maha melihat, mudah-mudahan akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segenap balasan yang berlimpah. Mudah-mudahan rezekinya semakin lancar. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat daripada Semeton Hindu kami dipermudah urusan-urusannya, disukseskan dunianya, dan mudah-mudahan dikabulkan segala macam hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih.
kepada segenap kepanitiaan Isra Mi'raj daripada Yayasan Al-Hijrah yang sudah mengundang kami, yang sudah menyambut kami. Mudah-mudahan insyaallah silaturahmi ini tidak putus sampai di sini. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa arwahi sadatina ahlil kisah Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wal Husain wa sair ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah walidina waladikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin al-jami'. Anna Allah taqashsha bi rahmah wal maghfirah wa yaskul jannah wa faraj anna wa khtim lana wa lakum bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.